Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prihatin Dwi Hantoro, SSN MIKOM, selaku dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Bidang keilmuan saya lebih ke arah kajian advertising. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah copywriting dengan kode KPT 080 2239 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi singkat terkait mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari dasar periklanan, di mana pada mata kuliah ini fokus pada teknik menghasilkan tulisan agar pembaca atau audiens memberikan respon positif pada iklan yang ditampilkan sehingga iklannya lebih menjual. Pada mata kuliah ini juga akan menjelaskan teknik membuat tulisan di dalam sebuah iklan agar tidak membosankan, kemudian menarik perhatian pembaca, unik, sesuai etika, dan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, juga menjelaskan bagaimana cara menumbuhkan ide-ide kreatif membuat iklan, anatomi copywriting, serta online copywriting. Adapun CPL dan CPMK yang ditargetkan dalam mata kuliah ini adalah antara lain menguasai prinsip-prinsip dalam teknik berbicara, menulis, mendengarkan, dan merespon, menguasai dasar-dasar teoritis dan praktik publikasi jurnalistik, periklanan, penyiaran, fotografi, dan sinematografi, menguasai dasar-dasar metode penggunaan teknologi informasi dan perangkat multimedia untuk tujuan akademik dan presentasi gagasan dan pemikiran kreatif, mampu melakukan teknik berbicara, menulis, mendengarkan, merespon sesuai dengan prinsip komunikasi dan kode etik, mampu menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam bentuk tulisan, audio, dan visual, serta melakukan presentasi efektif dan menggunakan teknologi informasi digital. Selain itu, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk selanjutnya, CPL yang diharapkan adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya masing-masing. Adapun CPL MK-nya adalah mahasiswa mampu menyusun naskah iklan atau copywriting. Yang kedua, mahasiswa mampu mendesain naskah iklan kreatif. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang etika pariwara. Mahasiswa mampu memproduksi iklan. Mahasiswa mampu mengintegrasikan iklan dengan strategi bisnis dan pemasaran, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan iklan konvensional dan iklan digital. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan ada 9 tema besar. Yang pertama adalah pengantar copywriting, terminologi, dan apresiasi. Yang kedua adalah proses kreatif copywriting. Yang ketiga adalah bagaimana menentukan brand dan positioning. Yang keempat adalah bagaimana menyusun tagline dan message. Kemudian yang kelima terkait headline. Yang keenam adalah terkait hard sell dan soft sell. Kemudian bagaimana membuat naskah iklan TV. Yang kedelapan adalah bagaimana membuat naskah iklan media. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam video pembelajaran untuk materi creative attitude dalam iklan. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke,
teman-teman, di pertemuan hari ini nanti kita akan membahas terkait creative attitude dalam copywriting. Kalau minggu kemarin ada yang masih ingat kita membahas apa? Ayo, ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas apa? Terus selain itu? Gimana? Oke, jadi ya minggu kemarin kita membahas macam-macam profesi yang ada di copywriting. Tapi fokusnya adalah kalau copy, sebenarnya profesinya banyak ya. Yang seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa copywriting itu sekarang itu banyak dibutuhkan banyak perusahaan. Bukan hanya periklanan, UMKM pun butuh seorang copywriter. Nah, hari ini saya akan membahas terkait creative attitude. Bagaimana sih memancing ide biar muncul, biar teman-teman menulis. Misalnya si Tiffany minggu kemarin misalnya hobi nulis di blog, kebiasaan sehari-hari dan sebagainya. Terus siapa lagi ya kemarin ya? Siapa lagi? Oh, Ridwan ya? Ridwan suka nulis ya? Suka nulis. Atau kemarin ada yang suka baca buku dan sebagainya, itu menjadi sebuah ya creative attitude gitu. Oke. Nanti akan ada di belakang challenge buat teman-teman. Saya akan kasih challenge terkait bagaimana sih teman-teman bisa memunculkan ide biar menulis, karena sekali lagi kebutuhan copywriting itu sekarang banyak banget, bukan hanya di dunia iklan, di perusahaan, di UMKM dan sebagainya itu sangat membutuhkan. Sebentar. Oke. Jangan menunggu ide lalu baru menulis. Di sini menulislah dulu maka ide akan muncul padamu. Ini biasanya teman-teman ya, wah belum ada ide nih, belum mood nulis nih. Biasanya seperti itu siapa? Ada nggak? Kalau teman-teman biasa punya sosial media semua? Apa? TikTok, Instagram? Misalnya nih, teman-teman punya foto bagus, teman-teman itu nulis capsnya lama apa sebentar? Lama. Kenapa? Kenapa lama? Bingung kenapa? Apa yang dibingungkan? Kan teman-teman udah punya stok nih, stok foto misalnya. Apa yang dibingungkan? Oke, berarti di sini ada sebuah keinginan teman-teman menulis itu harus dibaca semua orang. Ya kan? Untuk mencari validasi orang lain, ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita belajar menulis nggak perlu seperti itu, ya udah nulis-nulis aja gitu. Makanya kemarin siapa yang suka menulis diary, ya kebiasaan sehari-hari, siapa kemarin yang suka nulis diary? Ridwan ya? Sampai sekarang masih? Diary tentang apa? Tentang apa aja itu Mas? Yang ada di otak kalau lagi mau mikirin motor ya tulis tentang motor gitu. Oke. Kemarin kalau yang punya blog cuma si Tiffany ya? Ada yang lain ada yang punya blog atau website atau sering menulis UGC? Kemarin saya ceritakan, misalnya pernah nulis review tentang, ketika teman-teman saya suruh menulis bukan sebuah kalimat, satu paragraf tapi memuat benda-benda yang tadi saya sampaikan, bisa nggak? Siapa yang mau coba? Tirai, jam, sama AC aja deh, 4. Tirai, AC, jam, mungkin sama laptop. Siapa yang mau coba? Satu benda itu. 4 benda tapi dirangkai dalam kalimat. Oke, Tiffany. Jadi di kelas Telkom ini terdapat fasilitas yang gimana?
Oke, ada yang mau mencoba dengan style lain? Terima kasih Tiffany. Ada yang mau mencoba style lain? Yang bisa buat anak-anak IPOM ini nyaman. Terus tirai-tirai itu bisa kayak meningkatkan fokus kita gitu loh, Pak Hantoro. Soalnya kalau tirai itu nggak tertutup, biasanya kalau ada orang yang lewat gitu kita ke distract gitu loh, lagi dijelasin kita kayak gini gitu. Terus untuk jam ini bisa apa ya? Kayak ini kita itu nanti masuk jam berapa atau untuk mata kuliah ini nanti sampai jam berapa. Oke, ada yang mau mencoba dengan style lain? Terima kasih Tiffany. Ada yang mau mencoba style lain? Ada nggak? Misalnya anak senja, ada nggak anak senja di sini? Siapa? Iksan, coba Iksan bisa nggak? Merangkai kata dengan ada laptop, ada apa namanya jam, misalnya jam berdetak menunjukkan 11 siang misalnya. Tirai bergoyang terkena hembusan AC. Kan sebenarnya bisa kan, hal-hal yang mudah gitu loh. Tapi kita terlalu harus bagus nih, harus apa namanya formatnya EYD dan sebagainya, ejaannya harus bagus, kan nggak harus sebenarnya. Itu yang membelenggu teman-teman sebenarnya. Jadi nanti bisa dibiasakan, misalnya teman-teman di kantin ketemu apa, yaitu diolah sebenarnya. Cara memancing atau cara membiasakan yang namanya creative attitude. Ini biasanya dipakai teknik untuk biasanya di advertising dipakai seperti itu untuk biasanya untuk copywriter pemula yang baru join, biasanya dikasih challenge seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan bagaimana sih membuat kalimat dengan benda-benda yang ada di sekitar teman-teman itu seperti apa gitu. Itu belajar copywriting yang paling gampang sebenarnya. Nggak perlu teman-teman harus ngarang apa ya, harus nyari searching di Google apa ya, nggak usah gitu loh. Kedua, ide itu harus dipancing. Caranya gimana gitu. Kalau teman-teman gimana? Biasanya kebiasaannya apa? Ketika mau misalnya bikin konsep atau bikin caption atau bikin apapun itu, biasanya memancing idenya seperti apa? Ngalamun, oke. Boleh aja. Sedih, oke. Sedih baru bisa ini ya. Ya nggak apa-apa, ya bisa aja gitu. Memancing ide sedih karena apa? Yang lain? Bahagia. Gimana? Referensi, nyari searching dan sebagainya. Oke, yang lain ada nggak? Setiap person pasti berbeda-beda. Hobi bisa aja, hobinya motor bisa aja gitu. Nanti tulisnya setiap hari tentang motor, ya nggak apa-apa. Itu kan memancing atau memunculkan ide gitu. Ada yang lain? Bagaimana teman-teman memancing ide? Nongkrong, ada yang nongkrong, mungkin ada yang nongkrong di WC juga ada. Kadang-kadang seperti itu. Saya pun mengalami seperti itu. Wah, cari ide ya di belakang aja di WC sambil ngalamun apa tadi, bisa aja gitu. Atau jalan-jalan, muter-muter alun-alun dan sebagainya, nyari inspirasi, nyari tulisan di tembok-tembok atau di reklame kan bisa aja. Jadi ya setiap orang punya style sendiri-sendiri sebenarnya. It's okay gitu, gak masalah. Tapi sekali lagi itu bisa dijadikan attitude kreatif gitu loh, kreatif attitude teman-teman gitu loh. Wah, disuruh misalnya tugas iklan misalnya, bingung mau ngapain nih, bingung gimana nih. Ya sebenarnya di sekitar kita atau teman-teman bisa memulai dengan istilahnya peka terhadap lingkungan sekitar teman-teman. Apa sih isu yang lagi hype sosial media, nyari di situ juga bisa kan, nggak masalah. Atau suka nongkrong tadi, suka di pasar dan sebagainya, bisa aja gitu. Jadi banyak cara untuk memancing ide gitu. Kalau minggu lalu saya pernah bercerita, salah satunya mungkin dengan berimajinasi. Ada yang suka berimajinasi, tadi mungkin Lukman ya, mengalamun imajinasi.
Misalnya cita-citaku pengen jadi Power Rangers dan sebagainya. Bisa aja, oke, nggak masalah. Itu kan akan jadi storytelling gitu. Nanti hubungannya apa? Hubungannya dengan storytelling. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Tulisan yang bagus itu seperti apa sih gitu. Makanya teman-teman kadang ya tadi nulis karena udah punya stok foto yang bagus dan sebagainya, bingung nulis caption dan sebagainya. Bingung nulis takari dan sebagainya. Tulisan yang bagus itu tulisan seperti apa sih? Copywriting yang bagus itu copywriting seperti apa sih? Copywriting yang menggugah emosi. Tadi saya bilang emosi itu nggak harus sedih, susah dan sebagainya. Bisa ketawa, bisa senang, bisa bahagia, bisa galau dan sebagainya. Banyak banget. Banyak film yang bagus karena dia memainkan emosi. Entah gemes dan sebagainya, bisa aja gitu. Jadi sekali lagi, tulisan yang bagus itu tulisan yang menggugah emosi. Jadi sekali lagi, kepekaan teman-teman terhadap sekitar itu sangat penting gitu. Untuk menjadi seorang creative attitude ya. Kepekaan, misalnya di jalan lagi lihat orang yang dorong motor dan sebagainya, atau orang yang memungut sampah, atau pemulung dan sebagainya. Itu bisa jadi cerita yang menarik sebenarnya. Atau kalau sukanya video ya di-shoot dengan framing yang bagus gitu. Emosinya dimainkan. Kemudian nanti hubungannya dengan ini. Jadi di dalam copywriting sebenarnya ada rock selling, ada hard selling, ada soft selling, ada covert selling. Ada 4 sebenarnya. Ada 4 teknik ya, 4 teknik yang teman-teman bisa pelajari. Konteksnya kalau mau jualan ya, konteksnya kalau ini mau jualan misalnya. Misalnya rock selling. Cara berjualannya dengan cara kasar dan menyakiti hati konsumen. Misalnya apa? Ada yang pernah ikut MLM atau pernah jadi korban MLM? Pernah. Siapa? Hilmi pernah? Dulu kayak ditawarin itu dalam masuk itu jumlahnya sekian, tapi dalam bulanannya itu makin nambah jika kita mengundang orang masuk. Dan lainnya banyak gitu ya? Oke. Itu cara MLM. Sekarang udah nggak relevan lagi kalau diterapkan untuk jualan. Sangat tidak relevan karena sekarang orang sudah melek literasinya ya, walaupun mungkin belum begitu banyak, tapi sudah mulai aware terkait ini gitu. Hard selling. Hard selling masih sering ya, tapi ya it's okay. Nggak apa-apa kalau hard selling. Kalau rock selling jangan pernah dipakai kalau untuk mau di dunia kreatif. Haram hukumnya istilahnya ya. Karena itu ya teriak-teriak atau ya dalam arti ya kayak orang memaksa dan sebagainya, tapi nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Hard selling itu cara berjualan dengan cara berteriak-teriak seperti itu, kayak jualan jamu. Kalau di pasar ya ada pakai toa, pakai mobil, ada yang pernah lihat nggak? Itu hard selling. Kalau di sini yang diteriakan adalah kehebatan produknya, brandnya tuh mau ngasih apa sih? Itu sebenarnya di dunia online juga masih banyak gitu. Hard selling tuh misalnya kayak apa? Kalau jualan HP, kecuali Apple ya, Apple nggak pernah hard selling dia tuh. Dia memainkan event yang dimainkan. Tapi kalau teman-teman lihat OVO, Samsung, apalagi Xiaomi, dia hard selling gitu. Dia yang memainkan fitur yang kemarin saya bilang gitu. Oh, kameranya berapa megapiksel, oh baterainya berapa, durasinya berapa panjang untuk tidak di-charge dan sebagainya. Itu hard selling gitu. Boleh boleh dipakai, sangat boleh dipakai. Tapi persentasenya kecil aja. Kalau teman-teman jualan di sosial media, nggak usah banyak-banyak pakai hard selling. Produknya kan, itu soft selling dia mainnya. Karena tentu saja karena itu dilarang ya, karena dilarang. Tapi dia main soft selling. Misalnya kenapa rokok gudang garam identiknya dengan apa? Adventure ya, alam. Jiwa adventure. Atau misalnya 76 itu apa biasanya? Kekonyolan ya, jin ya, yang humor ya, pendekatannya humor. Itu soft selling gitu.
Apalagi? Rokok Magnum. Rokok Magnum itu yang apa? Iklannya seperti apa? Ada yang ingat? Diplomat seperti apa? Oh iya, diplomat konteksnya yang orang yang ini ya, high class ya. Oke. Karena punya misalnya Marlboro misalnya. Lebih ke apa? Identiknya dengan cowboy ya, kena lelaki ya, apa maskulin ya. Itu yang ditunjukkan gitu. Itu soft selling dia mainnya. Walaupun ya itu iklan TV, tapi kalau konteksnya sekarang di iklan teks, ya dia nggak akan secara frontal untuk menjelaskan oh bahwa produkku bla bla bla, enggak gitu. Itu yang dimainkan. Itu yang sekarang lagi ya bukan tren sih, tapi itu sangat penting di era sekarang gitu. Relevansinya sangat tinggi gitu. Daripada tadi diskon dan sebagainya. Diskon boleh ngasih diskon, tapi jangan terlalu sering. Jadi yang dimainkan apa? Soft selling atau yang terakhir ini. Covert selling. Covert selling biasanya dipakai di iklan. Ya, sebenarnya iklan juga jarang menggunakan ini. Ini lebih ke ini ya, caption atau tulisan. Dia itu iklannya adalah menyembunyikan brandnya. Dia nggak akan menyebutkan nama brandnya, nggak disebutkan di dalam tulisannya, nggak disebutkan. Tapi mungkin manfaatnya, kemudian bahwa ketika orang baca itu dia nggak sadar kalau itu iklan gitu. Kemudian storytellingnya di mana gitu. Storytelling di antara dua irisan ini. Soft selling itu bisa dimasukkan ke storytelling. Karena sekali lagi dia jualan tidak terlalu frontal, nggak frontal gitu. Ada yang mungkin teman-teman pernah lihat brand yang jualannya tidak terlalu frontal, ada nggak? Apa yang teman-teman ingat? Jadi intinya kalau storytelling itu adalah cerita aja, ngalir. Jadi kayak teman-teman didongengin sama bapak ibunya, kakek neneknya dan sebagainya itu, ya itu storytelling gitu. Jadi sekali lagi nanti teman-teman ketika mau bikin sebuah iklan, sebuah ini yang sekali lagi bercerita, yang emosinya dimainkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi sebagai challenge buat teman-teman minggu depan, teman-teman ngamati tulisan di bak truk, nemu misalnya tulisan di bak truk, kemudian itu dikembangkan menjadi sebuah cerita. Oke? Jadi bisa aja misalnya tulisan bak truk yang menurut teman-teman menarik apa tulisannya? Doa ibu, bisa aja. Doa ibu kan ada nanti ditulis aja, diceritakan, dibikin storytelling yang menarik. Judulnya doa ibu, tapi diceritakan. Behind the scene-nya doa ibu itu apa sih? Kenapa sopir truk itu bisa membuat tulisan di bak truk doa ibu itu apa gitu? Atau yang kemarin misalnya pergi karena tugas, pulang karena beras dan sebagainya, itu kan bisa diceritakan. Atau misalnya yang kemarin juga kemarin aku cerita satunya Kutuku Jandamu juga bisa. Mungkin itu bisa dibikin cerita yang menarik. Atau misalnya yang kemarin rezekimu dari pantatku dan sebagainya. Itu kan bisa dibikin cerita. Kenapa sopir mobil tangki sedot WC bisa seperti itu kan? Itu kan menarik gitu loh. Pasti itu ada alasannya, yaitu yang dibikin storytelling gitu ya. Jadi itu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Gimana Lukman? Jadi kita
kita pengambilannya bebas, misal tidak baker tapi mural, apakah diperbolehkan? Boleh. Yang ini temanya visual jalanan aja. Visual jalanan bisa mungkin ya graffiti, mural, kemudian mungkin yang itu loh, yang tren sekarang, yang kemarin-kemarin misalnya waktu demo tapi bukan demonya turunkan harga dan tapi kan kata-katanya kan itu lebih menarik ya. Yang mahasiswa sekarang kan kreatif kan. Itu bisa. Oke, nggak masalah. Ada lagi? Ya paling satu halaman cukup sih. Nanti diceritakan itu kan bisa kalau apa namanya buat nanti teman-teman jadikan satu buku kan menarik tuh. Oke? Ada yang bertanya lagi? Oke, Hendy. Jadi kita tuh nulis tentang kenapa dia membuat tulisan itu, atau kita menulis setelah membaca tulisan itu kita kepikiran apa gitu. Itu juga bisa dimainkan. Boleh kenapa muncul kata-kata doa ibu gitu. Kenapa ada keresahan apa gitu, bisa. Atau kamu dengan melihat itu, oh kamu mau bercerita tentang doa ibu tuh seperti apa sih gitu. Bisa aja. Bisa oke, nggak masalah. Karena ini sekali lagi ini melatih creative attitude teman-teman. Untuk sekali lagi menulis karena nanti basicnya teman-teman apapun dunianya di apa namanya di kreatif. Ya nanti teman-teman jadi PR, teman-teman jadi copywriter, teman-teman jadi apa namanya MC dan sebagainya. Basicnya gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jadi jangan lupa tugasnya untuk teman-teman membuat storytelling pendek aja. Oh gimana Mal? Enggak apa-apa. Ada juga lebih bagus. Misalnya terinspirasi judulnya nggak apa-apa, langsung tulis aja. It's okay. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya akhiri sekali lagi terima kasih atas atensinya dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya cukupkan. Bila taufik bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak.